Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Halbaniro Official bersama saya Silvi. Nah, kali ini saya akan membahas varietas terbaru dari kami, yaitu Brontoseno. Ini nggak jauh dari lokasi kantor kami, di dekat sini, yaitu tepatnya di daerah Biro, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, di sini itu lahannya memang lebih ke berpasir, atau ini merupakan lahan tegal seperti yang kemarin saya review. Di sana juga lahan tegal, namun varietas yang kemarin itu kan OR Tavi, dan kali ini saya akan mereview tentang Brontoseno di lahan tegal atau di lahan tada hujan. Nah, bisa kalian lihat di sekitar saya ini tuh tidak ada pengairan atau sungai kecil-kecilan atau sumur juga nggak ada. Jadi kalau di lahan tegal itu susahnya itu di pengairan ya teman-teman. Nah, jadi di pengairannya itu agak susah, bahkan di sini itu petani itu beli air untuk sekedar siram atau kocor. Jadi memang agak struggle-nya itu di situ. Nah, si Brontoseno ini sendiri ditanam pada bulan 10 akhir, itu musim hujan. Udah musim hujan, mau memasuki musim hujan atau udah masuk musim hujan gitu. Nah, jadi saat ini saya lagi syuting pada bulan Februari. Nah, jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 Februari. Jadi umur si Brontoseno ini sudah 4 bulan. Nah, di umur yang 4 bulan ini si Brontoseno udah berhasil menghasilkan petikan sampai ke 7 kali. Dengan petikan pertama mendapat 10 kilo dan petikan yang kelima mendapat 116 kilo dan petikan ke-6 mendapat 110 kilo, petikan ke-7 mendapat 90 sekian kilo gitu. Nah, jadi kalau Brontoseno ini produktivitasnya itu dia dari rendah, terus lalu dia agak naik, terus nanti agak turun. Nah, namun nanti pada petikan-petikan selanjutnya kayak ke 10 atau 11 petikan dia udah bisa naik lagi produktivitasnya. Memang seperti itu dari si Brontoseno ini. Nah, kenapa Mas Udin namanya ini, pemilik lahan ini namanya Mas Udin, beliau memilih si Brontoseno karena beliau suka dengan karakteristik buahnya, yaitu dia kulitnya tebal. Jadi kalau di daerah sini itu harus pemilihan varietas itu harus harus yang tepat. Karena pertama di sini tuh lahan tegal, agak susah air, dan musimnya juga sangat ekstrim. Biasanya sekarang sekitar pagi hingga jam 10, jam 11 itu sangat panas. Namun nanti sekitar jam 1, jam 2 itu bisa tiba-tiba hujan yang sangat lebat. Nah, yang paling bahaya di sini itu hujan ketika malam. Jadi kita kan nggak tahu kondisi hujan ketika malam itu seperti apa, itu sangat membahayakan bagi cabai-cabai ini. Nah, Mas Udin ini sangat suka dengan karakteristik buah dari si Brontoseno, yaitu dia sangat tebal. Saya mau petik. Minta ya Mas Udin. Nah, ini dia karakteristiknya, dia buahnya sangat tebal. Jadi kalau ada lalat buah dia nggak mudah keentup lah istilah Jawanya gitu. Jadi tidak, insya Allah kalau pate itu nggak terkena ya. Seperti ini karakteristik dari buah si Brontoseno. Dia kulitnya sangat tebal daripada varietas-varietas Tavi yang lain. Si Brontoseno ini tergolong buahnya itu tebal dan juga produktivitasnya tinggi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, loh Brontoseno itu kan pohonnya tinggi, kalau bisa disebut itu sesaya gini kadang. Nah, itu kalau di sini itu enggak, karena
memang ini sama beliau itu tidak dirempel sama sekali. Jadi kalau dirempel dia pasti juga bisa tinggi. Karena Mas Udin memilih tidak merempel karena di produktivitas saat ini juga sudah menghasilkan yang banyak, dan beliau sudah memanen itu sekitar 4 hari sekali. Di kategori cabai rawit, kalau panennya 4 hari sekali itu sudah termasuk yang sering ya. Jadi kayak sering gitu, udah merah-merah. Saat ini juga udah banyak yang merah. Ini sangat besar. Di kulit yang tebal ini jadi lebih menguntungkan untuk Mas Udin dan juga para pengepul lainnya. Kalau menguntungkannya bagi Mas Udin, dia itu lebih berbobot daripada yang varietas-varietas lain, dan untungnya untuk di para pengepul itu dia bertahan lama, nggak gampang bahasanya nyenyek, nggak gampang nyenyek teman-teman. Jadi si Brontoseno ini dia sangat masuk. Nah, bisa kalian lihat di pupus dari Brontoseno ini, bunga calon buahnya dia sangat banyak. Jadi di satu pupus dia ada 2 hingga 3 dengan buah yang sebesar ini dan juga kulit setebal ini. Jadi pasti akan menguntungkan para petani. Dan perawatan di sini, kata Mas Udin, si Brontoseno ini termasuk bukan cabai yang rewel, harus di ini itu atau yang ada perawatan khusus atau gimana, itu enggak. Jadi perawatannya tetap seperti biasa. Nah, apalagi di lahan tegal seperti ini, seharusnya biasanya orang-orang itu bilang kalau di lahan cabai itu agak susah merawatnya karena pengairannya susah. Nah, namun menurut Mas Udin ini masih bisa kok si Brontoseno ini dirawat di lahan tegal. Jadi di lahan tinggi, mau di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah, si Brontoseno ini udah bisa. Untuk kalian jangan ragu-ragu lagi untuk menanam si Brontoseno ini. Nah, jadi perihal tentang perawatannya seperti apa saja nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang mewawancarai langsung dengan Mas Udin atau Mas petani yang memiliki lahan ini. Jadi pesan dari saya untuk para petani, jangan menyerah, tetap semangat karena memang ekstrim juga cuaca di Indonesia ini. Jadi kalian tetap semangat, kalau bukan kalian siapa lagi yang mau bertani. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Halbanero Official hingga akhir. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Dan untuk kalian yang ingin mengobrol atau berbincang-bincang mengenai pertanian, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, Sylvie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.